Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Nur Aini Eka Wahimi dengan NIM 23080101026 dengan nomor presensi 19 dari Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum. Di video ini saya akan membahas mengenai hubungan manusia dengan teknologi. Manusia tak akan lepas dengan budaya, serta manusia sangat bergantung kepada teknologi sebagai hasil cipta yang bertujuan untuk kemudahan proses keberlangsungan hidup umat manusia. Maka dari itu, saya ingin menjelaskan lebih lanjut bagaimana sih hubungan manusia dengan teknologi. Definisi teknologi. Teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah, alat, metode, dan proses untuk menciptakan, memodifikasi, atau meningkatkan alat, sistem, atau produk yang digunakan untuk mempermudah aktivitas manusia, memecahkan masalah, atau memenuhi kebutuhan tertentu. Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekne yang berarti seni, kerajinan, atau keterampilan, dan logos yang berarti ilmu atau studi. Teknologi telah berkembang sejak zaman prasejarah ketika manusia menciptakan alat-alat untuk memenuhi kebutuhannya. Saat ini, teknologi telah menjadi kebutuhan dasar bagi banyak orang dan dapat mempermudah berbagai aktivitas. Peran teknologi dalam kehidupan manusia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah peran teknologi dalam kehidupan manusia di bidang ekonomi. Yang kedua itu adalah peran teknologi dalam kehidupan manusia di bidang pendidikan. Yang ketiga itu adalah peran teknologi dalam kehidupan manusia di bidang kesehatan. Dan yang terakhir itu adalah peran teknologi dalam kehidupan manusia di bidang hiburan. Untuk mengetahui lebih lanjut apa saja 4 peran yang sudah saya sebutkan tersebut, yuk simak slide selanjutnya. Bidang ekonomi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja baru. Yang ketiga, mendorong inovasi dan wirausaha. Yang keempat, efisiensi dalam pengolahan sumber daya. Nah, ini adalah contoh dari menciptakan lapangan kerja baru, di mana teknologi menjadi penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja baru di era modern. Sektor-sektor berbasis inovasi teknologi terus berkembang, membuka peluang bagi tenaga kerja yang mampu beradaptasi dan memiliki keterampilan yang relevan. Bidang pendidikan. Yang pertama, itu ada penyediaan sumber belajar yang beragam. Yang kedua, meningkatkan akses ke pendidikan. Yang ketiga, pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Ini adalah contoh dari e-learning, di mana pembelajaran daring atau online e-learning, di mana teknologi ini memungkinkan sewa untuk mengakses pendidikan dari mana saja melalui platform seperti Zoom, Google Classroom, atau aplikasi e-learning yang dapat membantu serta mempermudah pembelajaran. Bidang kesehatan, yang pertama itu adalah pengobatan yang lebih efektif, yang kedua itu adalah konsultasi jarak jauh, yang ketiga manajemen data medis, yang keempat edukasi kesehatan masyarakat. Ini adalah contoh dari manajemen data medis. Jadi, teknologi ini menyimpan data pasien secara digital, mempermudah akses dokter dan rumah sakit untuk melacak riwayat kesehatan dari pasien. Bidang hiburan. Yang pertama, itu adalah personalisasi konten hiburan. Yang kedua, mendukung industri kreatif. Yang ketiga, hiburan di rumah yang canggih. Ini adalah contoh pertunjukan dari teater, di mana itu adalah suatu bentuk seni pertunjukan yang melibatkan perpaduan antara acting, dialog, gerakan, musik, dan elemen visual lainnya yang disajikan secara langsung di depan penonton. Apa saja dampak hubungan manusia dan teknologi? Dampak positif. Pertama, peningkatan produktivitas. Teknologi membantu manusia bekerja lebih cepat dan efisien, terutama di bidang industri, pertanian, dan kantor. Contohnya, aplikasi manajemen proyek membantu tim bekerja lebih terorganisir. Yang kedua, komunikasi lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup. Yang keempat, kemudahan akses informasi. Dengan teknologi seperti internet, manusia dapat mengakses informasi dari seluruh dunia secara instan melalui pendidikan online dengan pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Yang kelima, meningkatkan inovasi dan kreativitas. Yang keenam, mendorong kolaborasi global. Teknologi seperti desain grafis, kecerdasan buatan,
dan alat pengembangan lainnya memungkinkan manusia menciptakan ide-ide baru. Dampak negatif. Yang pertama, ketergantungan berlebihan. Ketergantungan dapat kehilangan kemampuan dasar dan kurangnya kreativitas. Yang kedua, menurunnya interaksi sosial. Yang ketiga, masalah kesehatan mental. Kesehatan mental dapat kecanduan teknologi yang menyebabkan stres dan depresi. Yang keempat, perubahan pola pikir dan ketergesa-gesaan. Yang kelima, ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial yang terkait dengan teknologi adalah situasi di mana akses, pemanfaatan dari teknologi tidak merata di antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Yang keenam, pengangguran akibat otomatis. Interaksi manusia dengan teknologi. Teknologi membentuk cara orang berperilaku, berinteraksi, tumbuh dan berkembang, baik dalam kehidupan mereka sendiri maupun dalam hubungan mereka dengan orang lain dan komunitas mereka yang lebih luas. Dalam kondisi terbaiknya, teknologi memungkinkan orang untuk menjembatani kesenjangan, meningkatkan komunikasi, dan meningkatkan efisiensi tugas-tugas yang rumit, namun keterlibatan yang lebih besar dalam dunia digital tidak diragukan lagi menciptakan tantangan baru dan dapat berdampak buruk pada interaksi antar manusia. Interaksi ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari penggunaan perangkat sederhana hingga teknologi canggih seperti kecerdasan buatan AI dan robotika. Interaksi ini mencakup input manusia dan respon dari teknologi. Salah satu tantangan utama dalam interaksi manusia dengan teknologi saat ini adalah ketergantungan kita pada layar sebagai antarmuka pertama. Meskipun layar sentuh dan teknologi serupa telah membuat interaksi dengan perangkat digital menjadi lebih mudah, selain itu, pengembangan antarmuka menjanjikan revolusi dalam cara kita berinteraksi dengan teknologi, memungkinkan penggunaan untuk mengontrol perangkat dengan pikiran saja. Cara mengelola hubungan manusia dengan teknologi. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri dalam penggunaan teknologi. Yang kedua, mengutamakan interaksi manusia. Dan yang ketiga, memanfaatkan teknologi dengan bijak. Baik, itulah materi mengenai hubungan manusia dengan teknologi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.